Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Aula Safitri dengan NIM H5401221051. Di sini saya akan menjelaskan tentang FECM atau Factor Error Correction Model. Apa sih FECM itu? FECM atau Factor Error Correction Model adalah ekonometrika untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel yang berkointegrasi. Lalu FECM ini merupakan bentuk khusus dari VAR untuk data non-stasioner tetapi terkointegrasi. Nah, mengapa FECM itu digunakan? Untuk menangani data time series non-stasioner, terus juga mampu menggabungkan dinamika jangka pendek dengan keseimbangan jangka panjang, lalu digunakan dalam ekonomi, keuangan, dan juga statistik sosial. Kapan sih FECM itu digunakan? Yaitu adalah saat variabel-variabel tidak stasioner pada level, tetapi stasioner setelah diferensiasi. Dan lalu saat ada hubungan keintegrasi antar variabel, dan juga setelah dilakukan uji ADF dan Johansen. Nah, di mana FECM itu digunakan? Yang pertama itu biasanya digunakan dalam penelitian makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, GDP, terus juga biasa digunakan di pasar uang, pasar keuangan seperti harga saham, nilai tukar, dan lain-lain. Terus juga ada sektor energi, perdagangan, dan juga lain-lain. Nah, siapa sih FECM itu? Sama siapa FECM itu digunakan? Yang pertama biasanya digunakan oleh ekonom dan juga analisis kebijakan. Terus juga biasa digunakan juga oleh peneliti akademik dan juga mahasiswa. Lalu biasanya digunakan juga oleh analis data atau ekonometrik. Terus bagaimana sih FECM itu digunakan? Biasanya langkah pertamanya itu yaitu adalah uji stasionaritas atau ADF test. Langkah keduanya kita masuk ke dalam uji kointegrasi atau Johansen test. Langkah ketiga masuk ke dalam estimasi model FECM. Dan langkah terakhir adalah interpretasi parameter jangka pendek dan juga jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih. Itu sedikit penjelasan terkait dengan faktor error correction model. Selanjutnya akan kita masuk ke demonstrasi FECM menggunakan aplikasi RStudio. Sini saya menggunakan data suku bunga dan juga inflasi. Oke, seperti biasa, datanya kita masukkan terlebih dahulu dengan import dataset, terus juga from Excel. Di sini tinggal di browse-nya, terus masukin ke cari data kalian yang udah kalian simpan. Di sini aku ada namanya data 1. Aku namain di sini juga data 1. Langsung aja diimport. Ini datanya udah ada. Terus kita masuk ke sini. Ini kita nge-install package-package yang memang kita perlukan. Kita runin aja. Terus tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya kita ke TS data. Untuk memastikan datanya kita kembali, kita langsung aja run. Terus masuk ke TS data ini untuk memastikan bahwa data kita adalah data time series. Run. Terus masuk ke plot TS data ini untuk menguji stasionernya. Nah, ini adalah grafiknya. Bisa lihat yang atas ini adalah suku bunga dan yang bawah ini adalah inflasi dari 2001 sampai dengan ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ADF test. Nah, ini sudah kita bisa lihat ke ADF test ini. Ini adalah belum stasioner di level ya teman-teman. Terus ini juga kita yang INF-nya juga kita run. Ini juga p-value-nya masih di atas 0,05. Terus kita coba difference. Kita run. Sorry tadi ada kesalahan, ini kita run. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa ini sudah stasioner di difference 0,01,
0 dan lain sebagainya. Terus ini kita lanjut aja ke yang INF-nya. Ini kita run aja. Ini juga udah 0,01 semua ya teman-teman. Terus kita nggak usah pakai yang ini. Ini kita cek stabilisasi roots-nya. Kita run. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, bahwasannya R1 itu ada 5,28, 10 patch-nya di 752, 9,24 dan 12. Terus TR sama dengan 0-nya ini jauh lebih besar angkanya. Terus kita masuk ke dalam model FECM-nya. Ini kita run. Terus ini semua juga kita run. Nah, ini udah ada sudah. Kita scroll dulu. Nah, ini summary model FECM-nya, like class modenya. Bisa dilihat juga nih residualnya, koefisiennya, T-value-nya itu si SB itu di minus 3,0,10, terus si ENF-nya di 1,116, terus ini juga model FSM-nya udah. Terus kita masuk ke dalam konversi hasil FFCM ke bentuk var-nya. Ini langsung run aja. Ada kesalahan sebentar. Ini ada yang kelewat, kita juga cek model FFCM betanya. Kita run. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini bisa dilihat di konstan min 2 ini. Artinya keseimbangan INF dan SB itu bisa searah dengan ini. Terus kita ke ini, FECM ini, untuk konversi hasil FECM-nya ke bentuk var-nya. Nah, masih error sebentar. Oke guys, jadi ini jangan lupa nih package-nya itu pembagian var-nya dicentang. Itu biar dia bisa, karena aku tadi ternyata ada error berkali-kali karena ternyata aku belum ngecentang si package vars-nya ini. Ini udah terus kita langsung masuk ke uji IRF-nya aja. Ini kita run. Nah, sebentar. Jadi guys, maaf lagi ada kesalahan lagi. Jadi kita harus ke ini dulu nih, si IRF FSCM head-nya dulu. Terus kita langsung run aja. Ini udah muncul ya. Terus baru masuk ke sini. Ini langsung kita run lagi. Sebentar. Guys, ini kan aku ada beberapa kali error. Kalau misalkan kalian copy dari scriptnya, kalian copy dari WhatsApp atau gimana, kalian bisa ketik ulang lagi aja kalau misalkan error. Karena ini aku coba ketik ulang dan akhirnya bisa. Terus ini aku coba runin lagi. Ini aku udah ngeran ya. Terus masukin ke plotnya. Nah, ini plotnya itu udah muncul teman-teman. Ini bisa dilihat plotnya. Plot dari si respon INF dan juga SB-nya. Terus sekarang kita uji FEVD-nya. Ini sebelum masuk ke sini kita ketik dulu FEVD spasi FECM, N titik akhir sama dengan 60. Terus ini kita runin. Dan ini kan tadi agak error ya, ternyata ada yang typo, harus diperhatiin detail kecilnya ya teman-teman. Terus ini udah keluar lagi datanya, ini si SB nya, terus juga ini INF nya. Baru kita masuk ke sini, ini FD FHCM
Oke, ini kita run lagi. Error lagi. Ingat ya guys, kalau misalkan error lagi bisa diketik ulang kayak aku. Karena tadi aku kan error nih, terus aku coba ketik ulang dan ternyata bisa. Ini udah aku run. Terus kita langsung aja ke plotnya, plot PF-nya. Ini kita run. Error input my figure measures too large. Tidak keluar plotnya. Ya, mungkin itu aja tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah. Balik lagi kalau misalkan skrip kalian punya skrip, terus skripnya itu diperhatiin teksnya, terus juga kalau misalkan ada yang error-error bisa coba diketik ulang kalau memang kalian tadinya copy dari WhatsApp atau lain-lainnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.